Sudah pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya hari ini ingin menyampaikan sesuatu yang amat sangat penting. Kalau saudara mau menang melewati segala masalah hidup ini, maka jaga baik langkah hidup saudara sekalian. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan kami dengarkan sebentar. Berkati kami dengan firman Tuhan dan tolong kami supaya kami benar-benar taat akan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sudah pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Ayub pasal 23. Ayub pasal 23 ayatnya yang ke-10, 13 dan 14. Ayub 23, Ayub itu sebelum Mazmur. Ayub 23 ayat 10, 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayat 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal serupa itu dimaksudkannya. Amin. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, belajar satu bagian firman Tuhan yang tidak ada duanya. Firman Tuhan ini dimulai dengan, ia Tuhan tahu jalan hidupku. Oh saudara sekalian, dengan dasar firman Tuhan ini saya mengajak semua pemirsa, tidak terkecuali siapapun saudara-saudara sekalian. Bagaimana? Jaga baik track record kita.
jaga baik rekam jejak kita. Karena Alkitab dengan begitu jelas mengatakan apa? Ayat 10 tadi, karena Ia, Tuhan, tahu jalan hidupku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau Ia tahu, maka Ia tahu juga daya tahan kita. Seperti Ayub. Siapa yang mampu mengatasi pergumulan mulai dari kehilangan segala-galanya, kemudian malahan kehilangan istrinya sendiri yang harusnya merawat dia ketika dia sedang sakit. Bukan jika janji nikah kita kan? Itu bunyinya, aku menerima engkau sebagai suamiku atau istriku, baik dalam waktu cukup atau kurang, dalam waktu sakit atau sehat, waktu susah atau senang, seumur hidup kita, sampai maut memisahkan kita. Tetapi tepat ketika Ayub membutuhkan dukungannya, istrinya kemudian mengatakan, masihkah engkau mau menyembah Tuhan? Kutukilah Tuhan. Dan Ayub mengatakan, engkau seperti perempuan gila. Masakan kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Itulah hasil dari rekam jejak dari Ayub yang sudah terjaga selama ini. Jadi saudara pemirsa, saya minta hari ini mari kita punya sikap hati yang menjaga langkah-langkah hidup kita. Jangan hidup sembrono, jangan hidup suka-suka. Mari kita jaga langkah hidup kita. Apa katanya? Seandainya Ia menguji aku, bukan seandainya, Ia sedang menguji aku akan timbul seperti emas. Ya, kalau kita sudah membangun rel, katakanlah begitu, rel kereta api kehidupan kita dengan emas, ya tentulah ia tetap sebagai emas rel itu. Ya. Jadi ingat, hasil dari rekam jejak kita itu baru nampak betul ketika kita mengalami keadaan sangat terpuruk, sakit yang tidak bisa disembuhkan kata dokter, dan bermacam-macam yang lain yang membuat kita sebenarnya seharusnya Ayub itu putus asa. Tetapi dia tidak mau. Dia katakan, kalau saja saya diuji, dan memang dia sedang diuji, saya akan timbul seperti emas. Itulah yang terpenting dalam hidup kita, sehingga kita tidak boleh sama sekali memberi tempat atau dulu merekam jejak hidup kita itu dengan cara yang keliru, cara yang salah. Ya. Saudara masih ingat orang yang terbaring lumpuh di tepi kolam Bethesda karena dia berbuat dosa, kata Alkitab dalam Yohanes 5 ayat 14, maka dia terpuruk di situ selama 38 tahun. Untunglah bahwa Yesus datang melawat dia, mengunjungi dia, dan menyembuhkan dia. Maka hidupnya berubah. Karena itu Tuhan Yesus memperingatkan dia, engkau telah sembuh, jangan buat dosa lagi, supaya kamu jangan ditimpa hal yang lebih buruk lagi, sakit yang lebih parah lagi. Saudara pemirsa, mari kita teruskan dengan ayat 13 dan 14. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Apa itu? Tuhan sedang memurnikan emas kehidupan Ayub. Oh, saudara-saudara sekalian, mari ketika kita mengalami keadaan terpuruk, mengalami kesulitan besar dalam hidup kita, mengalami berbagai tantangan yang berat, mengalami badai dan tsunami hidup ini, ingat baik kata-kata ini. Tuhan melaksanakan apa yang dikehendakinya dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Untuk apa? Untuk kebaikanmu.
untuk kebaikan saudara, supaya tadi saudara timbul seperti emas. Kalau saudara merekam jejak sudah dari dulu, dengan apa? Dengan kayu katanya. Kata firman Tuhan, dengan kayu, dengan apa? Rumput kering. Ya, ketika diuji apa? Hangus semua saudara sekalian. Bukan timbul seperti emas. Jaga baik hidup saudara sekalian hari ini. Dan apa katanya? Ia akan menyelesaikannya. Ayat 14. Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkannya atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Saudara pemirsa, saya ingin benar-benar hari ini mengajak, mendorong saudara-saudara sekalian, para pemirsa sekalian, untuk kita betul sadar bahwa Tuhan akan melaksanakannya, menyelesaikan programnya untuk kita. Nah, kita menang atau kalah ditentukan oleh apa saudara sekalian? Ditentukan oleh bagaimana kita menjaga rekam jejak kita. Bukan hanya untuk orang muda saudara sekalian, untuk orang tua seperti saya pun. Terus jaga supaya jangan ujung jalan hidup saya terpuruk ke dalam jurang. Tetapi saya percaya dengan menjaga rekam jejak sampai seumur hidup saya, maka saya akan seperti Abraham. Oh, haleluya. Dalam Kejadian pasal 24 ayat 1. Maka Abraham panjang umur, lanjut usia, dan diberkati Tuhan, sukses dalam segala bidang kehidupannya. Itulah orang yang menjaga rekam jejak imannya terus menerus dan akhirnya sampai di puncak. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa hari ini. Tolong Tuhan, para pemirsa baik tua maupun muda mau menjaga langkah hidupnya, rekam jejaknya, track recordnya dengan baik, supaya nanti ketika kami mengalami keadaan yang sukar sulit, melewati badai dan tsunami hidup ini, kami menang melewatinya, dan pada ujung jalan kami akan sampai di puncak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.